pagi. Pertama-tama kenalkan nama saya Lutfia. Di sini saya sebagai konselor. Apakah posisi dudukmu saat ini sudah buat kamu nyaman? Dan mungkin sesi konseling kita akan berjalan selama kurang lebih dari 20 menit. Apakah kamu bersedia? Dan bagaimana kabarmu hari ini? Pagi, mungkin posisi duduk saya saat ini sudah nyaman. Untuk waktunya saya setuju Kak. Oh iya Kak, sejujurnya saya merasa agak cemas hari ini. Saya merasa kesepian dan sulit membangun hubungan dengan orang lain di lingkungan sosial. Saya mengerti. Mari kita fokus pada percakapan ini. Dan saya akan membantu dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagaimana perasaan cemas kamu ini memengaruhi aktivitasmu dalam sehari-hari? Apakah ada situasi tertentu yang membuat kamu merasa kesepian? Rasanya sulit untuk bersosialisasi. Saya merasa seperti orang-orang tidak benar-benar mengerti saya. Saya juga sering merasa diabaikan atau tidak diikut sertakan dalam kegiatan sosial. Itu mungkin perasaan yang sulit bagi kamu. Kita akan eksplorasi masalah yang membantu kita memahami lebih dalam lagi. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang pengalamanmu. Bisakah kamu menceritakan situasi khusus yang membuat kamu merasa tidak dipahami? Apakah ada pengalaman masa lalu atau ketidakamanan tertentu yang mungkin mempengaruhi perasaanmu? Baru-baru ini ada pertemuan sosial di sekolah Kak, dan saya benar-benar merasa terpinggirkan. Saya tidak tahu harus berkata apa dan akhirnya hanya menyendiri. Mungkin ada beberapa pengalaman waktu kecil yang membuat saya ragu untuk terbuka pada orang lain. Saya mengerti betapa sulitnya itu. Bagaimana perasaanmu ketika hal itu terjadi? Bagaimana perasaan kesepian itu dapat memengaruhi cara kamu berinteraksi dalam sehari-hari? Saya merasa kesepian dan merasa seperti tidak ada yang peduli pada aku di sana. Saya juga cenderung menarik diri dan kurang percaya diri dalam situasi sosial. Oke, terima kasih telah berbagi. Mari kita bersama-sama melihat lebih dalam lagi apakah ada pola pikir tertentu atau keyakinan yang mungkin muncul dalam pikiranmu saat situasi tersebut terjadi. Bisakah kita membicarakan langkah-langkah yang mungkin lebih konkret yang dapat kamu ambil untuk meningkatkan keterlibatan sosial kamu? Saya rasa mungkin saya selalu berpikir bahwa orang-orang tidak akan tertarik berbicara dengan saya. Dan mungkin saya bisa mencoba mengikuti kegiatan organisasi atau mencari organisasi dengan minat yang sama. Itu langkah pertama yang bagus menyadari pola pikir tersebut. Bagaimana jika kita mencoba menggali lebih dalam dan menemukan cara untuk mengubah pandangan itu? Apakah ada hal kecil yang mungkin bisa kamu coba lakukan untuk memulai percakapan atau merasa lebih nyaman di sekitar orang lain? Bagaimana kamu ingin menyusun rencana untuk mengatasi rasa kesepianmu? Dan apakah ada dukungan yang kamu butuhkan setelah sesi ini? Saya bisa mencoba mengajak beberapa teman kelas saya makan siang bersama. Saya ingin membuat langkah-langkah kecil untuk menciptakan koneksi dan mungkin butuh dukungan untuk mengatasi rasa cemas. Itu ide yang bagus. Bagaimana rasanya untuk mencoba hal itu? Sisi kita akan mendekati akhir. Saya senang kita bisa berbicara tentang hal ini. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah berbicara? Saya merasa ringan, lebih lega juga sejujurnya, dan berharap dapat membuat perubahan. Saya pikir saya ingin mencoba langkah-langkah kecil yang sudah kita bicarakan tadi. Itu hebat untuk didengar. Saya ingin mengingatkan kamu bahwa kita bisa melanjutkan pembicaraan ini dalam sesi berikutnya. Jika ada hal yang perlu dibahas lebih lanjut di antara pertemuan kita, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya akan selalu mendukung kamu sepanjang perjalanan ini. Kita akan terus bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan sosial.
Terima kasih banyak Kak atas saran dan dukungannya. Iya, sama-sama.